biar cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Masad, ayat yang kedua insyaAllah. Yang lalu sudah diterangkan tentang bahwa harta itu bisa bermanfaat, yaitu dari firman Allah, ma'aghna anhu maluhu. Abu Lahab, walaupun orangnya banyak hartanya, kata Allah, harta yang dimiliki itu tidak bermanfaat. Padahal harta itu bisa jadi memberikan manfaat, kata beliau. Nah, seperti di sini, kata beliau yang terakhir dulu, walau marido, kalau seseorang itu sakit, intafa'a bimalihi, dia bisa memanfaatkan hartanya untuk berobat dan seterusnya. Walau ja'a, kalau seseorang itu lapar, intafa'a bimalihi, hartanya bermanfaat. Kan tadi di ayatnya berbunyi hartanya Abu Lahab itu tidak bermanfaat. Tapi secara kenyataan itu bermanfaat. Misalnya Abu Lahab itu lapar, ya dia makan, kan bermanfaat baginya. Falmalu yantafi'u, maka harta itu bermanfaat. Tapi hanya saja ini namanya manfaat duniawi. Lakinan naf'u atau an-naf'a, hanya saja manfaat alladzi la yunji sahibuhu atau sahibahu minan nar laisa binaf'in. Manfaat sekedar manfaat duniawi, manfaat di dunia, badannya sehat mungkin, atau semua yang diinginkan nafsunya terpenuhi dengan hartanya. Kalau harta itu tidak menyelamatkan pemiliknya dari neraka, ya, laisa binaf'in, maka itu tidak disebut manfaat. Manfaat yang hakiki kalau bermanfaat di dunia akhirat. Kalau cuma manfaat dunia, itu tidak dikatakan manfaat. Bahkan malah menjadi mudorot. Nanti ditanya oleh Allah, di hadapan Allah, ketika menghadap Allah, dari mana dan untuk apa. Kalau sampai salah pembelanjaannya, itu dosa bagi hartanya. Menyebabkan dia semakin berat, semakin banyak dosanya dari hartanya, karena tidak bisa menggunakannya di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Walihada qala, dari itu Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu. Hartanya Abu Lahab itu tidak bisa memberi manfaat. Yakni minallahi syai'an, artinya tidak bisa memberi manfaat dari keputusan Allah. Artinya takdir dari Allah kepada Abu Lahab dimasukkan neraka
itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditebus oleh apa? Hartanya. Qauluhu wa makasab juga di samping hartanya dan apapun yang dia usahakan. Kila al makna di antara makna wa makasaba minal waladi, yaitu anak. Jadi hartanya tidak memberi manfaat, demikian juga anaknya tidak bisa menolong Abu Lahab. Ka'annahu qala, seakan-akan ayat ini bermanfaat, ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, seakan-akan berbunyi tidak memberi manfaat dia dari keputusan Allah dimasukkan neraka, hartanya dan anak-anaknya. Kaqauli Nuhin, seperti ucapan Nuh, Nabi Nuh, wattaba'u, mereka ini umatnya Nabi Nuh itu mengikuti ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu diantara kesalahannya tidak memberi manfaat kepada kaumnya Nabi Nuh itu harta dan anak-anaknya. Illa khosara, kecuali hanya menambah kerugiannya, hanya menambah dosa. Juga di ayat lain Allah katakan bahwa orang kafir itu sebenarnya tidak halal harta, karena harta itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan oleh Allah untuk orang beriman. Untuk orang yang tidak beriman itu haram bagi mereka. Artinya haram ketika dia makan itu bukan semakin orang kafir itu menikmati dunia itu bukan semakin baik, tapi semakin banyak dosanya. Sama dengan orang yang makan barang haram. Faja'alu, maka ulama tafsir menjadikan qaulahu wa ma kasab, yakni bidzalika al-walad. Sehingga ini ulama tafsir mengartikan wa ma kasab itu dan juga anak-anaknya. Wa ayyadu, dan ini dikuatkan, hadzal qaula, ucapan ini dikuatkan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis inna atyaba ma akaltum, sesungguhnya paling bagusnya apa yang kamu makan, min kasbikum, adalah hasil kerja kalian, hasil usaha kalian. Wa inna auladakum, dan sesungguhnya anak-anak kalian, min kasbikum, termasuk hasil usaha kamu. Sehingga kalau anaknya itu berbuat kebaikan-kebaikan, itu orang tua dapat pahalanya. Nah, walaupun orang tuanya sudah meninggal, orang tua tetap mendapat manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi kalau anaknya cengkal, na'udzubillah, nah itu juga orang tua dapat kiriman, karena itu hasil usahanya. Wassawabu, dan yang benar dari penafsiran tadi, annal ayata a'am, bahwa ayat itu maknanya umum, lebih umum dari sekedar anak. Kan tadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak memberi manfaat pada Abu Lahab hartanya dan anak-anaknya. Wa annal ayata tashmilu al-aulad, sehingga ayat ini bisa mencakup anak-anak. Wa tasmilul malal muktasab, dan juga mencakup harta-harta yang dia usahakan. Alladzi laisa fi yadihi al-an, yang tidak berada di tangannya sekarang.
Wa tasmilu ma kasabahu, dan juga meliputi apa yang dia usahakan, bukan anak, bukan harta, tapi min syarafin wajahin, berupa kedudukan atau jabatan. Jah itu posisi kedudukan atau jabatan. Artinya kalau walaupun orangnya itu orang terpandang, ya, orang besar misalnya, tapi kalau tidak beriman, tidak mengikuti Rasul, nah itu masuk ke makna ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sehingga wa ma kasab di sini banyak. Tadi minimalnya apa tadi? Anak-anak maupun harta maupun kedudukan. Kenapa ini yang disebut? Karena ini yang sering orang itu merasa cukup dengannya. Artinya sudah nggak perlu lagi belajar. Kalau sudah banyak hartanya, belum lagi alasan sibuk, ya. Artinya seakan-akan kalau sudah banyak hartanya itu dia merasa orang yang diridhoi oleh Allah. Juga karena banyak anaknya, juga karena orang terpandang, dikira jabatannya itu akan bisa menyelamatkan. Kullu ma kasabahu, semua yang dia upayakan, mimma yaziduhu syarafan wa izzan, maka semua yang dia usahakan dari suatu yang menambah kemuliaannya, misalnya jabatannya makin tinggi, fa innahu la yughni anhu syai'an, maka itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, jadi kalau di hadapan Allah itu urusannya adalah iman dan takwanya. Walaupun misalnya ketika dikubur, wah pakai upacara besar, dan di kuburnya pakai upacara penguburan, orangnya nggak beriman. Saya naron dzata lahabin, maka Abu Lahab itu akan masuk nar, masuk neraka. Yang nerakanya itu dzata lahabin, memiliki gejolak yang besar. Artinya ini menunjukkan kedahsyatnya siksa yang akan dihadapi oleh Abu Lahab. As-sinu, sin di sini asalnya ini kan yasla. Di sini Allah menambahi dengan sin, sayasla. Sin fi qaulihi sayasla lit tanfis al-mufidu lit tahqiqati wal qarbi. Sin di sini menunjukkan, namanya sin tanfis. Itu manfaatnya sin di sini untuk pemastian, qarbi dan dekat. Pasti dan dekat sebentar lagi. Nah, itu pakai sin, namanya sin tanfis. Tapi kalau nanti lama, waktu nanti yang akan diterima itu lama, nanti itu tidak pakai sin, tapi namanya saufa. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahui. Saufa, namanya saufa taswif. Kalau ini namanya sin tanfis. Apa maknanya? Ini tadi tahqiq dan qarb. Tahqiq itu pasti, qarb itu dekat. Yakni annallaha ta'ala tawa'adahu. Maksudnya apa? Saya selanaron. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam Abu Lahab bi'annahu sayasla naron, bahwa Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam api dzata lahabin, yang memiliki gejolak besar, an qaribin, sebentar lagi. Li'anna mata'ad dunya, karena kesenangan dunia,
wal baqa dan tinggal di dunia, ya. Mahma tola, selama apapun tinggal di dunia atau selama-lamanya tinggal di dunia, fa innal akhirata qaribatun. Sesungguhnya akhirat itu dekat. Walaupun usianya seberapa, itu akhirat itu mendekati dia. Seperti yang kata Ali, ya. Inna dunya irtahalat mudbiratan. Dunia itu berjalan ke belakang. Wal akhirah irtahalat mukbilatan. Dan akhirat itu berjalan ke depan. Artinya dunia itu menjauh dari kita, meninggalkan kita. Sementara yang akhirat itu mendekati kita. Sementara kebanyakan manusia itu malah ngejar-ngejar yang menjauh, melalaikan yang mendekat. Nah. Hatta nasi fil barzah. Nah, sampai misalnya manusia itu berada di alam barzah, wa in marrat alaihim sinin tiwal faka'annahu sa'a. Sekalipun orang itu sudah masuk di alam barzah, di alam kubur, sudah dia lalui tahun-tahun yang panjang, yang banyak. Faka'annaha sa'atun, maka itu alam barzah itu hanya seperti sesaat. Di sini sa'ah itu asalnya, misalnya saya tanya, berapa lama kamu duduk sini? Antum jawab sa'ah, 1 jam. Sa'ah itu artinya 1 jam. Artinya walaupun orang itu matinya sudah beribuan tahun misalnya yang lalu, itu hanya seperti 1 jam saja. Mana dalilnya? Ini firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan. Seakan-akan hari yang mereka lihat, yang mereka anggap, nah, seakan-akan mereka itu tidak tinggal di dunia ketika mereka melihat alam akhirat itu. Illa sa'atan min nahar, kecuali hanya seperti 1 jam di siang hari. Balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, maka tidaklah binasa kecuali orang-orang yang mengisi waktu hidupnya dengan kefasikan. Wa syai'un muqaddarun bi sa'atin min naharin fa innahu qarib. Maka kalau ukuran dunia itu hanya diukur oleh Allah dengan 1 jam di siang hari, maka itu maknanya dekat. Artinya kata Syekh, lama-lamanya orang tinggal di dunia itu dekat. Nah, itu maknanya sin tadi ya, sin tanfis. Artinya Abu Lahab ini diancam dengan sebentar lagi. Kita juga sebentar lagi sudah meninggalkan dunia ini. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan wanitanya, istrinya Abu Lahab itu pembawa bahan bakar. Hammalah itu pembawa bahan bakar. Ini asalnya itu hamilatun gitu kalau isim fa'ilnya. Dari hamilayah malu hamilun, kalau perempuannya hamilatun. Yakni kadzalika imra'atahu ma'ahu. Demikian juga istrinya Abu Lahab bersama Abu Lahab. Sesifat dan senasib. Karena sifatnya sama, nasibnya ya sama.
Wahya imra'atun min asrafi Quraisy, padahal dia itu termasuk wanita termulia di Quraisy, orang terpandang di Quraisy. Tapi tadi ya, terpandang ataupun tidak, kalau tidak beriman, tidak bertakwa, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Lakin lam yuni anha syarfuha, hanya saja terpandangnya itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa kepada ini istrinya Abu Lahab. Likauniha syarakat zaujaha, karena dia mengikuti langkah suaminya. Fil adai wal ismi, di dalam melampaui batas dan perbuatan dosa. Wal baqa alal kufri, dan karena dia tetap di atas kekufuran bersama suaminya. Cintanya itu sehidup semati. Nasibnya juga ya. Wa qauluhu hammalatal hatab. Perkataan hammalatal hatab quri'at bin nasbi war raf'i. Jadi di sini bacanya ada dua. Bisa dibaca hammalatal hatab. Taknya ini di fathah, hammalata. Juga boleh dibaca dhammah, hammalatul hatab. Amman nasbu kalau dibaca fathah, fa innaha takunu halan limra'atin. Maka kalau dibaca fathah ini hal itu keadaan. Wa mra'atuhu, dan wanitanya atau istrinya Abu Lahab itu keadaannya membawa bahan bakar. Membawa duri-duri. Nah, yakni wa mra'atuhu halu kauniha hammalatal hatab. Ya, keadaannya dia kemana-mana bawa hatab. Hatab itu asalnya bahan bakar. Kalau orang mau masak itu, kayu-kayu itu yang dibakar di tungkunya itu namanya hatab. Au takunu mansubatan ala dzam, atau ini di fathah dalam rangka untuk celaan, mencela ini atas perbuatannya membawa duri-duri untuk menyakiti Rasul. Jadi pertama tadi apa? Menunjukkan hal, keadaannya. Yang kedua, boleh dibaca fathah kalau itu bermakna dzam. Dzam itu celaan. Li'anna na'ta al-maktu, karena na'at sifat yang terputus yajuzu nasbahu ala dzam, boleh di nasab. Jadi untuk mencela, kalau mencela itu ininya dinasab, hammalata. Ayu azam hammalatal hatab. Nah, maksudnya dia ini orang yang paling tercela, istrinya Abu Lahab ini paling tercela karena dia membawa bahan bakar atau duri. Wa amma ala qiraati raf'i, kalau dibaca dhammah hammalatun, dan ini boleh. Nah, tapi tidak boleh dibaca di orang awam ya. Kalau jadi imam tidak boleh dibaca di depan orang awam, karena nanti bisa merusak kredibilitas Al-Quran. Dikira imamnya itu membuat mainan bacaan Al-Quran. Kalau dibaca dhammah fahiya sifatun limro'atin. Kalau dibaca dhammah itu berarti dia sifat dari wanitanya itu. Hammalatul hatab, sifat daripada wanitanya itu. Wa mra'atuhu, karena ini dhammah, wa mra'atuhu, dan istrinya yang membawa bahan bakar. Ini diartikan yang. Kalau diartikan yang, maka ini dibaca dhammah. Kalau dibaca fathah tadi,
mengartikannya dalam keadaan gitu. Istrinya Abu Lahab ini membawa duri. Hammalatun, ya, hammalah ini sigoh mubalaghah, namanya sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu kalau diterjemah bentuk tertinggi. Nah, karena asalnya bukan hammalah, asalnya itu hamilah gitu. Pembawa. Apa bedanya dengan pembawa dengan hammalah? Kalau hamilah membawa gitu, suka membawa saja. Tapi kalau hammalah itu maknanya tahmiluhu bikasrotin, selalu bawa. Nah, bahasa Arab itu Masya Allah ya. Kemana-mana dia gendong duri. Kemana-mana dia bawa duri itu. Sehingga bahasanya bukan hamilah. Apa? Hammalah. Namanya apa? Sigoh mubalaghah. Bentuk tertinggi. Muncak namanya. Wa dzakaru annaha tahmilul hatab alladzi fihi syauq. Dia membawa bahan bakar yang banyak durinya. Wa tad'u dan dia letakkan kayu yang berduri itu fi tariqin Nabi, di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi itu biasanya di mana itu diletakkan duri-duri. Nah, untuk apa itu diletakkan duri-duri di jalannya Nabi oleh istrinya Abu Lahab? Min ajli adzar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menyakiti Rasul alaihi salam. Nah, begitulah kalau setiap utusan Nabi itu mesti disakiti oleh kaumnya, baik secara hati dengan ucapan-ucapan, dibilang sahir, dibilang majnun, dibilang syair, dibilang kadzab, ya. Yang tadi pagi kita bahas. Tapi ini malah juga secara fisik diganggu. Nah. Fi jidiha hablun min masad. Di lehernya wanita ini ada tali min masad dari serabut untuk gendong itu. Digendongi kemana-mana. Al-jid, jid di sini al-unuk, lehernya. Jadi di lehernya, wal habl al-ma'ruf. Kalau tali, habl itu maknanya ma'ruf, sudah tahu gitu. Tali. Wal masad al-laif itu gendongan. Nah, yakni annaha, bahwa wanita ini mutaqallidatun, menggantungkan hablan, menggantungkan tali minal laif, dari untuk mengikat tadi, untuk mengikat apa, kayu tadi yang isi duri, yang berduri, kayu berduri. Nah, tahruju bihi, dia keluar dengan gendong itu ila sohro. Dia pergi ke sohro, ke tanah luas, maksudnya dia menjauh dari kampungnya untuk cari itu, cari duri-duri itu. Litarabbata bihi al-hatab, untuk membenteli, bahasa Jawa itu benteli. Buat ikatan-ikatan, kemudian digendong gitu. Allati ta'ti bihi litada'u fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diletakkan di lehernya, digendong untuk nanti diletakkan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian ini. Wa huwa isyaratun ila dunuwi nadratiha. Nah, dan ini mengisyaratkan atas pendeknya pandangan dua orang ini, atau kalau di sini sedang membahas istrinya. Wa anahat, bahkan karena dia ini, istrinya Abu Lahab itu, ahanat nafsaha,
dia sedang menghinakan dirinya. Nah, imro'atun min Quraisy, sebagai seorang wanita terpandang di Quraisy. Min akabiri qabaili Quraisy, termasuk paling besarnya kabilah Quraisy. Orang terpandangnya Quraisy. Malah dia hinakan dirinya, tapi dia tidak merasa karena dia tidak merasa sebagai perbuatan yang menghinakan dirinya. Tapi kalau sudah melawan Nabi, nah melawan kebenaran, merasa maupun tidak ya hina ya. Tahruju ila Sohra wa tad'u hadzal habal fi unukihi. Dia pergi ke Sohra, ke tanah luas untuk nyari duri-duri. Kemudian dia gendong. Wa huwa minal laif ma'a fihi minal muhana. Nah, laif itu juga bermakna selimut, tapi di sini gendongan dari kain itu dia. Lakin min ajli adiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu selamat dohirnya dan batinnya dari penyakit. Kalau penyakit dohir ya banyak kita paham. Kalau penyakit hati ya banyak, ada dengki. Nah, itu namanya afiyah. Makanya Rasul mengajarkan agar kita selalu minta kepada Allah apa? Al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali, dalam agamaku, keluargaku, hartaku. Nah, atau juga Allahumma afini fi badani, ya Allah berilah afiah pada badanku, sehat, enggak sakit-sakitan. Wa afini fi basari, berilah afiah dalam mataku, supaya mataku tidak melihat perkara yang haram. Wa afini fi sam'i, dan berilah afiah di pandanganku agar tidak mendengarkan yang haram. Nah, untuk bisa mendengarkan yang diridhoi Allah saja, itu butuh namanya apa? Pertolongan Allah. Disebut apa? Afiyah. Kalau tidak dapat afiyah dari Allah, liar. Nah, liar. Semua didengarkan nanti. Semua dilihat. Nah, dan ini juga dalil bahwa kita ini tidak punya kuasa walaupun pada diri kita sendiri. Nyatanya kita diajarkan apa? Minta kepada Allah agar mata ini diselamatkan dari yang haram, telinga ini dia selamatkan dari yang haram. Itu dibaca kapan ini doa ini? Bacanya kapan? Pagi dan sore. Dibaca 3 kali ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini juga sore satu waktu itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Terus panjang doa itu ya. Wa bihadza yantahil kalam bima yassarallahu azza wa jal ala hadhihi surati. Nah, selesai kita tafsir surat Al-Masad. Nah, kita akan masuk ke surat An-Nasr ya, setelah Al-Masad An-Nasr. Gimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau suratnya insyaallah setiap kita sudah hafal. Langsung ke tafsirnya ya. Al-basmalatu taqaddamal kalam alaiha, tentang tafsir basmalah sudah lewat.
Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Al-khitab yang dituju ayat ini lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu Allah menyampaikan kepada Nabi. Nasrullah, banyak juga saudara-saudara kita namanya Nasrullah, ya. Apa artinya? Pertolongan Allah. Tulisannya ya begini, Nasrullah. Nun, Sad, Ra. Kemudian Allah. Cuma manggilnya, seringnya dipanggilnya Nasrul. Ya. Kalau Nasrul itu al yang di tengah ini katut kepanggilannya. Yang belakangnya ini gopel istilahnya ya. Nggak lengkap. Mestinya Nasrun ya. Kalau mau dipotong ya, kalau mau dipotong Nasrun. Kalau Nasrul alnya yang milik Allah itu katut ke depan. Itu kan nggak pas. Banyak juga di Indonesia itu salah kaprah di dalam namanya Abdullah, panggilnya Dul. Abnya dibuang, dalnya diambil, lamnya Abdullah, lam jalalannya di Allah itu diambil, lamnya saja. Dul ya. Nandi Dul. Loh, kok Dul itu namanya siapa? Abdullah itu namanya, kok panggilnya Dul. Dipanggil ambil apa? Dalnya sama lam ya. Alif lam. Yang dibuang depannya ab itu dibuang sama apa yang belakang itu ilahnya itu. Nah. An-nasru, apa itu nasru? Kalau secara bahasa namanya pertolongan ya artinya. Apa sih pertolongan itu maknanya? Huwa taslitullah. Pertolongan itu campur tangan Allah al-insan kepada manusia ala aduwihi untuk menghadapi musuhnya. Bihaitsu yatamakkanu minhu, yaitu Allah mengokohkan orang ini. Wa yuhadzilahu wa yukabbitahu, Allah rendahkan, Allah campakkan musuh-musuhnya. Nah, itu dengan pertolongan Allah. Banyak sampai ayat itu ketika kamu melempar sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Nah, wan nasru, pertolongan itu a'dhamu sururin, termasuk perkara yang paling menyenangkan kalau orang itu mendapat pertolongan, ya. Dan setiap kita memang butuh pertolongan dalam segala hal. Yahsulu lil abdi, yang didapatkan oleh seorang hamba. Yang paling menyenangkan itu kalau seorang hamba mendapat pertolongan. Usaha sukses. Wah, sukses rek. Nah, ini hanya pertolongan Allah. Nah, itu namanya nasrun. Ya. Kamu punya proyek apa, program apa? Ini gimana sukses? Gimana, dari kok bisa? Itu nasrullah, pertolongan Allah. Nah, wan nasru a'dhamu sururin yasulu lil 'abdi fi a'malihi. Pertolongan itu perkara yang paling menyenangkan yang dihasilkan hamba dalam usahanya, dalam perbuatannya, amalan-amalannya. Li'annal muntasara yajidu niswatan azimatan, karena yang ditolong kita dapati, kamu dapati, dia itu sangat senang. Nah, wa farhan wa torban, dan dia sangat bergembira. Nah, tapi belum tentu pertolongan itu baik. Nah, seperti sekarang Allah menolong Israel, menolong siapa? Yahudi, bantai muslimin di Palestina.
yang diundang oleh Hamas. Itu baik apa buruk? Pertolongan Allah pada Yahudi. Itu Nasrullah juga itu. Nah, kok bisa Allah itu menolong Yahudi misalnya? Berarti Allah itu nggak pas misalnya. Wah, itu bisa kufur kalau sampai segitu ya. Kalau sekedar pertolongan oleh Allah itu diberi kayak doa. Doa itu walaupun orang kafir banyak berdoa kepada Allah ya diberi oleh Allah, dikabulkan. Cuma butuh keikhlasan saja kalau doa. Ini pertolongan juga. Sehingga muslimin pertolongan Allah itu kadang oleh Allah diberikan pada muslimin, kadang diberikan pada orang kafir karena mengikuti hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan keburukan bagi Allah dan bukan kejelekan bagi Allah ketika Allah menolong musuh-musuh Islam, musuh-musuh mukminin. Rasulullah sendiri sempat terpukul mundur di perang Uhud. Perang kafir menang. Nah, menang itu pertolongan itu. Hunain juga Rasulullah pasukan yang sangat besar. Itu sempat kocar-kacir pasukannya. Nah, lakinnahu idza kana bihaqqin, kalau pertolongan Allah itu dalam rangka kebenaran, fahuwa khairun, maka itu kebaikan. Nah, waqad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih hadis dari Nabi bahwa beliau bersabda, nusirtu, aku ini ditolong oleh Allah birru'bi masirata syahrin, dengan ru'b selama perjalanan 1 bulan. Ru'b itu goncangnya hati, ketakutan yang dahsyat di hatinya. Jadi Rasul mau merangi mereka, kabilah yang mau diperangi itu sebulan sebelum diperangi itu musuhnya itu sudah pada ketakutan, sudah stres dulu. Sudah gak bisa tidur, mules ya. Pikiran sudah kacau, sudah mentalnya sudah down dulu. Ai anna aduwahu, bahwa musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mar'ubun, dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza kana bainahu wa bainahu masafata sahrin. Padahal jaraknya antara musuh dan beliau masih 1 bulan. Nah, warru'bu asyaddu syai'in yafuttuka bil adu. Maka ar-ru'bu ini perkara yang paling dahsyat yang menimpa musuh. Karena kalau mental sudah enggak ada, sudah susah itu ngaturnya. Nah, li'anna man hasala fi qalbi ar-ru'bu, karena barang siapa yang hatinya sudah kacau, penuh kegelisahan dan rasa takut, la yumkin an yusbata abadan, maka dia tidak mungkin untuk sabat. Apa sabat? Kokoh. Nah, tekadnya itu sudah enggak ada. Mentalnya sudah, biasanya dikasih minuman ya. Dikasih minuman apa namanya? Didoping. Nah, bal sayatiru tayranir rih, bahkan mentalnya itu akan hilang, terbang dari dirinya seperti angin. Nah, maka firman Allah, idza jaa nasrullah, ay nasrullah iyyaka ala aduwika. Kalau datang pertolongan Allah menghadapi musuhmu wahai Muhammad, wal fathu, dan al-fath ma'tufun ala nasr. Fathu di sini kemenangan. Nah, ini disandarkan kepada an-nasr, yaitu pertolongan tadi. Idza jaa nasrullah wal fath. Wa atfu ala nasri ma'annal fatha minan nasri. Kenapa ini? Padahal nasru sendiri itu sudah kemenangan.
Dan kemenangan itu juga nasrun, pertolongan. Ini tanwihun bisya'nihi, ini dalam rangka tanwih. Karena dalam rangka ini pujian Allah atas masalah ini. Nah, dan kabar gembira, pemberian semangat kepada beliau. Pemastian bahwa beliau pasti akan menang, akan mengalahkan. Itu mengalahkan musuhnya di Makkah. Wa huwa min babi atfil khas alal am, ini termasuk penyandaran yang khusus kepada yang umum. Yang khusus itu kemenangan, yang umum itu apa? Nasrun, pertolongan. Jadi kemenangan itu bagian dari kemenangan. Yang kemenangan ini umum, yang nasrun, pertolongan itu umum, kemenangan ini khusus. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surat Al-Qadar. Turun malaikat dan ruh. Fiha, pada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, ai fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, fajibrilu minal malaika. Nah, di sini ar-ruh itu, ruh ini artinya Jibril. Telah turun para malaikat dan Jibril. Sementara Jibril itu termasuk malaikat. Wa khassahu, dan dikhususkan di sini penyebutannya li syarfihi, karena kemuliaannya malaikat Jibril, bahwa malaikat termulia adalah Jibril. Nah, alaihi salatu wassalam. Wa al di ini fil fathi, al di fathi di sini, alnya ini ya. Ini namanya li ahdi dzihni. Namanya al ahdi dzihni. Ini istilah-istilah ya. Apa al-dzihni itu? Pikiran. Dzihni itu artinya, zihan itu pikiran. Atau pemahaman. Ahad ini artinya sesuatu keadaan. Jadi keadaan pikiran. Ini alnya maknanya. Maksudnya apa? Ai al-fathul ma'hud al-ma'ruf fi adhanikum. Kemenangan yang dijanjikan, yang sudah diketahui di pikiran mereka. Yaitu Fathu Mekah. Bahwa mereka itu pasti akan diberi kemenangan melawan orang-orang Quraisy. Artinya ketika turun ayat ini kabar gembira dari Allah bahwa mereka itu akan diberi. Kemenangan apa itu yang dimaksud? Kemenangan melawan Quraisy di Mekah, itu fathah. Kau tahu ini alnya. Karena al ini namanya ahdudz dzihni. Seperti misalnya akan datang besok Pak Presiden ke Merongkal ini. Ahdudz dzihninya, pikiran yang sudah ada di setiap orang Merongkal itu ketika dibilang akan datang presiden, pasti Pak Jokowi, ya. Bukan Pak Anies, bukan Pak Prabowo, ya. Dan bukan Pak siapa lagi? Ganjar. Tapi mesti ahdudz dzihninya itu Pak Jokowi. Itu namanya ahdudz dzihni yang sudah diketahui. Wa huwa Fathu Makkah, yaitu Fathu Makkah. Nah ini ya, Fathu Makkah. Ini kok bisa langsung saya bilang Fathu Makkah? Iya, karena alnya ini namanya ahdudz dzihni. Wa kana Fathu Makkah, dan Fathu Makkah itu fi Ramadan, terjadi pada bulan Ramadan minas sanati tsaminah lil hijrah. Pada bulan Ramadan tahun kedua, tahun ke-8. Nah, wa sababuhu, sebab daripada Fathu Makkah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama salaha Quraisy fil Hudaybiyah fi sanati sadisah,
ketika terjadi perdamaian di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat. Rasulullah sudah berangkat dari Madinah. Sekitar 7.000 sahabat yang ikut. Nah, itu dilarang oleh orang Quraisy masuk Mekah. Makanya mereka umroh. Dan mereka sudah membawa sembelihan-sembelihan, tapi tidak boleh masuk. Nah, maka terjadi as-sulhul masyhur. As-sulhu itu perjanjian. Tidak boleh tahun ini, tidak boleh. Oh, berarti yang nggak boleh tahun ini. Padahal Rasul sudah mengatakan kepada sahabat kita pasti masuk. Sehingga ketika ini Umar itu komplain datang ke Nabi, bukankah kita ini di atas kebenaran? Iya. Bukankah kita ini kalau mati di atas kebenaran? Iya. Bukankah Anda sudah bilang bahwa kita masuk Makkah? Iya. Ini kok kayak gini gitu kata Umar. Rasul menjawab, bukankah saya ini Rasulullah? Iya. Bukankah saya ini tidak mengatakan tahun ini? Iya. Pergi Umar, datang ke Abu Bakar. Disampaikan lagi ucapan tadi yang diucapkan ke Nabi. Dalam keadaan Abu Bakar ketika Umar menghadap Nabi itu tidak di situ. Abu Bakar nggak tahu, nggak dengar. Tapi yang menjadi mukjizat itu menjadi karomah ya bagi Abu Bakar itu. Dia jawabannya persis yang dijawab oleh Nabi, sehuruf-hurufnya. Bukankah beliau Rasulullah? Iya. Bukankah beliau ini mengatakan akan? Iya. Bukankah apakah Rasul mengatakan tahun ini? Persis itu termasuk di antara karomahnya Abu Bakar. Dan ini juga dalil bahwa Abu Umar itu salah di situ, keliru di dalam memahami. Kalau kita melihat tentang kesalahan-kesalahan Abu Umar itu diantaranya ini. Karena ada 3 yang masyhur, itu diantaranya ini. Di waktu perang, waktu perjanjian Hudaybiyah. Artinya membantah orang-orang sufi yang mengatakan wali Allah itu mahfuz. Mahfuz itu bahasanya, mahfuz itu terjaga dari kesalahan. Kalau orang sufi mengatakan maksum. Katanya para wali itu maksum, namanya wali itu tidak salah. Tapi yang dimaksud itu wali-wali mereka ya, wali-wali sufi itu kebanyakannya wali syaitan, bukan wali Allah. Nah, naqadat Quraisyun al-ahda. Quraisy membatalkan perjanjiannya. Faghazahum, maka Allah maka Nabi Muhammad memerangi mereka. Wa kharaja ilaihi minal madinati, dan Rasul keluar dari Madinah menuju Quraisy binahwi asratu alaf, sekitar 10.000. Awalnya 4 apa 7 ya, lupa ya. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Menjadi dalam riwayat lain 12.000. Ini 10.000. Muqatil pejuang, kharaja mukhtafiyan, keluar dalam keadaan mukhtafiyan. Mukhtafiyan itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Quraisy musuh itu tidak tahu bahwa Rasul sudah bergerak mau memerangi mereka. Kenapa kok bisa tersamarkan? Karena Rasul sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ami ahbarona anhum. Ya Allah, butakan kabar tentang kami dari mereka. Jadi minta kepada Allah agar kabar upaya beliau ini tidak didengar oleh mereka.
Tapi tadi rukbu itu sudah sebulan sebelumnya sudah dirasakan. Falam yufaji'hum illa wahum muhitun bihim. Sehingga Rasul tidak memerangi secara mendadak. Kecuali itu dalam rangka supaya muhit. Muhit itu mereka menguasai penuh. Dikuasai penuh. Namanya dikuasai penuh itu Rasul bisa memilah dengan gampang siapa orang yang boleh dibunuh dan yang tidak. Wanita, anak-anak, kakek-kakek, orang-orang tua yang nggak produktif, yang nggak kuat itu. Nah, kalau perserangan dada. Dalam kondisi musuh lemah karena belum ada persiapan. Itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 20. Tahun ke berapa tadi? Ke-8. Mudfiron mansuron, beliau menang telak. Ya, tidak ada perlawanan. Mansuron, beliau ditolong, muayyidan, dibela total oleh Allah. Hatta innahu fin nihayati ijtama ilaihi kuffar Quraisy, sampai akhirnya dikumpulkan orang Quraisy semuanya. Kufar Quraisy dikumpulkan haula Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Nah, fawaqafa 'alal bab, maka Nabi berdiri di pintu Ka'bah. Wa Quraisyun tahtahu, dan orang Quraisy di bawahnya. Yantadiruna ma yaf'alu, menunggu apa yang mau dilakukan Nabi pada mereka. Fa akhadha bi adadatil bab, maka Nabi memegang ini dua kusen pintu Ka'bah. Waqala, dan sambil mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy. Nah, dan yang memerangi Nabi selama berapa tahun itu? Sejak di Mekah, semenjak Rasul menyampaikan al-haq itu ya, mungkin 10 tahun lebih. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang aku akan lakukan pada kalian? Ditanya. Hukuman apa yang pantas kalian terima dariku? Wa huwa alladzi kana qabla 80 sanawat hariban, dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebelum 8 tahun sebelumnya, beliau ini kondisinya lari dari Quraisy, dari orang Quraisy. Sekarang sudah di bawah kakinya. Wa kanul an fi qabdatihi, dan sekarang orang Quraisy sudah dalam genggamannya. Wa tahta tasarrufihi, dan di bawah kehendaknya. Maka Nabi mengatakan, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian yakini untuk aku lakukan pada kalian? Qalu, mereka mengatakan, coba ini dilihat surat Yusuf 92. Maka orang Quraisy itu menjawab, khairon, kebaikan. Enggak bilang kepala kami akan dipenggal gitu, enggak ya. Kebaikan gitu. Akhun karim wa ibnu ahin karim, engkau adalah saudara mulia, anaknya orang mulia. Nah. Qala, maka Nabi menjawab, fa inni aqulu lakum, maka sesungguhnya aku akan katakan pada kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi, seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. La tathriba artinya tidak ada apa? Tidak ada? Tidak ada apa? La tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf kepada saudaranya,
Itu berapa tahun Nabi Yusuf mulai kecil itu ya. Dibuang ke sumur, dijadikan budak, dijual. Belum lagi gangguan perempuan di istana ya. Yang terberat itu gangguan perempuannya itu. Kalau dibuang itu ya takdir jelek ya, musibah ya, bencana bagi Nabi Yusuf. Tapi bukan kehendaknya. Dia tidak tahu. Yang berat itu dirayu oleh perempuan, kondisi dia jejaka, badan sehat, nafsu tinggi, orang asing, nggak ada saudara di situ, nggak ada orang tahu. Nah, terus pintunya dikunci, yang rayu tuannya harus tunduk pada tuannya. Terus yang rayu cantik, macak lagi. Wah, banyak itu. Bener. Ya, itu berat. Paling berat. Dan suruh milih. Namanya suruh milih itu ya kalau dilempar masa suruh milih itu langsung dibuang. Jadi dia tapi lihat apa yang disikap Nabi Yusuf, ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy. La tathriba 'alaikum al-yaum. Sekarang sudah tidak boleh saling mencela. Insyaallah ya. Ini yang disebut dengan apa? Hulukun azim, ya. Innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang mulia. Semoga Allah mengampuni kalian. Mudah memaafkan. Rasul itu kan memaafkan ya, disakiti mau diperang ini kalau Rasul yang dikalahkan mesti dibunuh Rasul ya oleh mereka. Tapi ketika Rasul yang menang, coba sikapnya seperti ini. Kira-kira apa yang kalian yakini? Nah. Ini juga sikap yang bisa kita tiru, mudah memaafkan kepada saudara-saudara yang berbuat salah pada diri kita. Rasul mengatakan la yufar man la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak memaafkan. La yurham man la yarham. Tidak dirahmati orang yang tidak penyayang. Nah, Rasul mengatakan idhabu, pergilah kalian, fa'antumut tulaqa, kalian bebas. Nah, tidak dipenjara. Nah, bebas, kalian bebas. Fa'afa'anhum, maka Rasul memaafkan mereka alaihi salatu wassalam. Hadzal fathu sammahullahu fathan mubina. Kemenangan ini dinamakan oleh Allah dengan fathan mubina. Sebagaimana firman-Nya, inna fatahna laka. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu, fathan mubina, dengan kemenangan yang besar. Ai bayinan aziman wadihan. Maksudnya jelas, azim, wadih. Wadih itu terang. Nah. Walamma hasala, setelah ini selesai, Quraisy sudah pada pergi, arafan nasu jami'an, maka manusia semua tahu, semua manusia tahu di Arab bahwa kemenangan di tangan Rasulullah, annal akibata li Muhammadin, bahwa kemenangan berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Wa anna dauru Quraisy wa adbahu qad inqadha, dan seluruh makar Quraisy itu sudah selesai, hancur binasa. Terus bagaimana? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.